Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Mem. Syukur. Jadi untuk hari ini materi terakhir ya, karena minggu depan kita sudah minggu tenang ya. Nah, jadi saya harapkan untuk menyelesaikan psikologinya semuanya ya. Jadi minggu depan kita sudah minggu tenang gitu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang permasalahan usaha. Jadi pertemuan ini materi permasalahan usaha. Mudah-mudahan kalaupun minggu depan kita masih live teaching, maka minggu depan kita akan satu pertemuan lagi ada sebenarnya masih. Oke, ini permasalahan usaha. Jadi sebelum kita sampai ke permasalahan usaha, maka kita harus perlu tahu dulu dari indikator pembelajarannya, ya, yaitu menganalisis permasalahan dalam usaha dan menganalisis tingkatan dalam pengembangan usaha dari pengolahan makanan khas daerah, ya, dari bahan nabati dan hewani. Oke, jadi permasalahan usaha itu ada beberapa ya, ada beberapa tantangan ataupun yang masalah yang harus dihadapi di dalam usaha. Jadi beberapa tantangan yang harus kalian hadapi di dalam usaha itu ada yang pertama itu ketidakmampuan manajemen. Jadi ketidakmampuan manajemen ini biasanya dialami kebanyakan oleh UMKM ya, usaha kecil menengah. Nah, jadi di sini biasanya karena kurangnya pengalaman, manajemen ataupun lemah dia di dalam manajemen ya, lemah mengambil keputusan, maka masalah utama dari kegagalan usaha itu merupakan dari ketidakmampuan manajemennya ya. Kemudian di sini biasanya pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya tetap berjalan. Itu salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh wirausaha. Yang kedua, adanya kurang pengalaman, ya. Kalau kurang pengalaman, ini biasanya para pengusaha masih belum cukup ya pengalamannya dalam mengelola usaha. Jadi ini biasanya keterampilan teknisnya ya, keterampilan teknis ataupun keterampilan dari usahanya itu belum memadai gitu. Karena apa? Pengalaman kerja, mengenal pengoperasian fisik bisnis dan kemampuan konsep yang mencukupi itu belum ada. Atau kemampuan dari memvisualisasikan. Jadi kemampuan-kemampuan inilah yang membuat kurangnya dari pengalaman yang dihadapi oleh pengusaha. Kemudian kita lihat dari lemahnya kendali keuangan. Nah, kalau dia lemahnya kendali keuangan, ini biasanya ada dua kelemahan yang mendasar, ya. Biasanya itu kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit, ya, terhadap pelanggan. Nah, biasanya kalau dari lemahnya kendali keuangan, ini membuat kesalahan awal bisnis. Karena tadi kekurangan modal dan kekurangan modal kebijakan dari kredit. Nah, dan ini merupakan kesalahan yang fatal dalam berusaha.
Kemudian kita lihat dari gagal mengembangkan perencanaan strategis. Jadi kalau gagal mengembangkan perencanaan strategis, ini biasanya karena terlalu banyak usahawan itu mengabaikan proses perencanaan strategisnya. Nah, biasanya kalau sudah perencanaan strategisnya itu mereka tidak buat dengan cara yang baik, ya, biasanya itu akan membuat masalah di dalam usahanya. Karena apa? Mereka menganggap bahwasanya hal tersebut hanya bermanfaat untuk perusahaan yang besar, padahal tidak. Dari usaha kecil itu butuh perencanaan yang strategis. Jadi di sini suatu strategi itu bisa dilihat, ya, secara berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Nah, kemudian berikutnya pertumbuhan tak terkendali. Kalau pertumbuhan tak terkendali, ini biasanya terjadi secara alamiah, gitu, sehat dan biasanya didambakan oleh semua perusahaan. Nah, tetapi pertumbuhan yang terencana dan terkendali itu belum tentu terjadi, gitu. Jadi di sini banyak perusahaan, ya, biasanya dalam mengambil keputusan, ya, contoh misalkan untuk mengambil modal, ya, di sini pada umumnya mereka harus benar-benar memperhatikan berapa besar risiko ataupun pinjaman yang bisa mereka ambil agar pertumbuhan usahanya bisa terkendali. Nah, kemudian ada lokasi yang buruk. Kalau lokasi yang buruk, ini biasanya sering, ya, dialami oleh usahawan, gitu. Karena apa? Pada dasarnya mereka memilih lokasi itu hanya karena ada tempat kosong, tapi tidak melihat prospek ke depannya. Jadi akibatnya ketidaktepatan lokasi tersebut ini menyebabkan usahanya tidak bisa berkembang ataupun bisnis tersebut terancam gagal. Jadi lokasi ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian ada pengendalian persediaan yang tidak baik. Kalau pengendalian persediaan yang tidak baik, ini biasanya dilihat dari persediaan, gitu. Namun di sini pengendaliannya harus benar-benar diperhatikan, ya, karena apa? Merupakan tanggung jawab dari manajer ini paling utama dalam pengendalian persediaan. Jadi di sini tingkat persediaan itu tidak hanya mencukupi untuk menutupi kekurangan atau kehabisan stok, tetapi juga untuk semuanya. Jadi pengendalian persediaan ini sangat penting, jangan sampai kosong. Kemudian ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Nah, biasanya di tahap awal kewirausahaan ini bukanlah menjamin keberhasilannya, gitu, tetapi biasanya kita melihat dari pertumbuhannya terlebih dahulu. Jadi kemampuan-kemampuan yang membuat kita berhasil itu harus benar-benar efektif dari seorang manajer. Nah, pertumbuhan yang mengharuskan wirausaha untuk benar-benar mendelegasikan wewenangnya, ya, dalam melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada pengembangan usaha. Jadi kalau pengembangan usaha ini merupakan tugas ataupun proses dari persiapan analisis dari peluang pertumbuhan potensialnya dengan dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha tersebut. Jadi di sini pengembangan usaha yang ditujukan yang terkait itu adalah mengenai kesanggupan dalam mengatur dan mengelola hubungan yang strategis dan aliansi dengan yang lain ataupun perusahaan pihak ketiga. Jadi tantangan ataupun masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha itu ada 9 yang perlu diperhatikan.
Nah, kita lihat dari tingkatan dalam pengembangan usaha. Nah, tingkatan yang ada dalam pengembangan usaha yang pertama tingkat produk. Jadi untuk tingkat produk biasanya pada level pengembangan usaha itu mengembangkan produk atau teknologi baru, ya. Jadi ketika punya pengembangan usaha yang baru, maka di sini yang perlu diperhatikan adalah mengembangkan produk dan teknologi yang baru. Kemudian untuk pengembangannya ini biasanya berbeda dari perusahaan besar lainnya. Ya, biasanya tingkat produk tadi ini, pengembangan produk itu biasanya perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada pada teknologi, ya, dan kemudian mengembangkan dalam arti hal-hal yang baru gitu. Jadi di sini biasanya perlu dilihat dari perkembangan usahanya. Kemudian tingkat komersial. Nah, kalau tingkat komersial ini berarti prospektif ya ataupun prospeksi murni ya. Murni yaitu kita di sini berburu pelanggan baru. Jadi di sini intinya berburu pelanggan baru ya di segmen pasar yang baru juga. Jadi di sini kita targetnya adalah mencari pelanggan baru. Karena apa? Untuk meningkatkan komersial. Dengan tingginya pelanggan, maka tingkat komersial kita juga akan meningkat. Nah, kemudian ada tingkat korporasi. Jadi tingkat korporasi biasanya di sini kita dapat memutuskan apakah akan membuat atau membeli kompetensi organisasi tertentu gitu dengan memasukkan bidang pengembangan bisnis perusahaan. Jadi di sini difokuskan bukan pada produk maupun komersialnya, tetapi pada korporasi tingkatan usaha ya. Di sini dilihat dari tingkat korporasi usaha. Nah, kemudian di sini juga yang perlu diperhatikan adalah analisanya dari strateginya. Ya, yang berkaitan dengan analisis bisnisnya, kemudian keuangan perusahaan, hukum kontraknya, hukum pajak, hukum sosial, anti kepercayaan hukum, manajemen perubahan, dan manajemen budaya lainnya. Jadi di sini lebih dilihat dari kerjasama perusahaan lain. Nah, kita lihat dari unsur-unsur dalam mengembangkan usaha. Nah, yang pertama ada unsur yang berasal dari dalam ataupun pihak internal. Jadi di sini biasanya karena niat dari pengusaha ataupun wirausaha dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Jadi karena adanya niat. Nah, mereka juga harus mengetahui bagaimana teknik produksi barangnya, seperti banyak barangnya yang harus diproduksi, kemudian cara yang harus digunakan, ya, kemudian bagaimana mengembangkan produk dan lain-lain. Jadi di sini adalah membuat anggaran agar kita tahu berapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Nah, kalau unsur yang dari luar, pihak luar ataupun pihak eksternal, yang pertama itu mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Jadi biasanya kita ikut dari seminar ya, kemudian presentasi-presentasi perusahaan lain. Dari sini kita bisa mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Kemudian mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. Jadi harus ada memang dana lain cadangan yang bisa dimanfaatkan. Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik, kondusif dan usaha dari kondisi lingkungan tadi gitu. Jadi di sini harus kita tahu kondisi luarnya. Kemudian aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengembangkan usaha. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha yang pertama aspek strategi. Jadi di sini aspek strategi kita harus dapat meneliti jenis usahanya ya, dengan penekanan dan pengidentifikasian kesenjangan yang ada.
Jadi di sini harus menciptakan pasar baru. Ya, dengan produk baru maka kita harus bisa menarik konsumen ya dengan kondisi yang baru. Nah, kemudian aspek manajemen pemasaran. Kalau dari aspek manajemen pemasaran itu harus dapat menembus dan menguasai pangsa pasar. Karena di pasar itu terlalu banyak saingan yang harus kalian hadapi. Kemudian mengolah situasi atau peluang pasar yang ada dengan teliti. Memasarkan produk dengan jaringan yang luas seperti impor, produk luar negeri, dan lain sebagainya. Kemudian membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli produk yang kita miliki ya. Jadi dengan memasang iklan, brosur, dan lain-lain. Jadi segala cara untuk mempromosikan bagaimana orang mau membeli produk kita. Nah, kemudian dari aspek penjualan, yaitu memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan. Jadi di sini kita harus benar-benar bisa memberikan saran tentang rancangan. Kemudian banyak volume produk yang akan dijual. Jadi tetap banyak stok yang harus dijual, tidak sampai kehabisan. Tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Jelas, di sini harus perlu diperhatikan tingkat keamanannya. Jangan sampai merusak produk ataupun membuat pikiran negatif dengan produk yang lain. Jadi kita itu tidak boleh. Ya, harus benar-benar tingkat keamanan dalam proses penjualan barang kita itu yang harus diperhatikan. Bukan berarti harus menjelekkan produk lain. Menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Nah, jadi tidak produk yang asal jadi. Memang harus benar-benar punya kualitas yang baik. Nah, kita lihat dari kategori produk baru. Yang pertama itu memang benar-benar baru. Nah, maksudnya adalah kalau benar-benar baru, maka produk ini benar-benar hasil dari inovasi dan baru bagi perusahaan, serta menciptakan pasar yang benar-benar baru. Jadi memang di sini tidak ada plagiat ataupun pencontohan dari barang yang sudah ada. Kemudian lini produk baru, berarti di sini produk yang bagi perusahaan ya itu tetap tidak bagi maksudnya gini. Lini produk baru itu harus produk yang memang benar-benar baru ya, walaupun di pasar sudah ada, tetapi kita tetap harus membuat perbedaan dari produk yang sudah ada gitu. Jadi di sini merupakan cara baru untuk memperkenalkan produk kita. Kemudian tambahan untuk lini produk yang sudah ada. Nah, di sini biasanya tambahan ataupun suplemen dari item, dari varian produk ya, dari produk-produk lini ya biasa itu yang searah ya dari suatu perusahaan yang sudah ada. Jadi produk ini dapat merupakan produk yang agak baru, walaupun baru tetapi dia sudah ada di pasaran gitu. Hanya saja mempunyai perbedaan ataupun kualitas yang berbeda. Jadi dia di sini merupakan tambahan untuk lini produk yang sudah ada. Kemudian dari perbaikan atau revisi dari produk yang ada. Nah, berarti produk ini sudah ada, tetapi kita membuatnya jauh lebih baik agar menunjukkan kualitas yang lebih baik. Kemudian ada reposisi. Jadi reposisi ini merupakan produk lama yang ditargetkan untuk aplikasi baru dan segmen pasar baru. Kemudian ada penurunan biaya. Nah, penurunan biaya ini merupakan modifikasi produk dengan kinerja yang sama tetapi dengan biaya yang lebih rendah. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Insya Allah bisa, Mem. Oke. Jadi
untuk hari ini itu saja pertemuan kita. Saya sudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.